Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini kita telah diberi oleh Allah taufik untuk menambah lagi ilmu pengetahuan kita tentang agama Islam yang kita cintai. Topik pada pagi ini termasuk salah satu topik penting. Kalau kita ingin menjadi muslim, muslimat yang selamat di dunia, selamat di alam barzakh, dan selamat di alam akhirat. Topik atau judul pembahasan kita pada pagi ini adalah bahagian yang kedua daripada topik Salafus Saleh golongan teladan. Salafus Saleh golongan teladan. Salafus Saleh adalah golongan yang wajib kita jadikan sebagai role model, khasnya dalam beragama. Pagi ini adalah bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua pagi ini lebih menjurus kepada mengapa kita memilih Salafus Saleh. Mengapa? Apa alasannya? Okey, sebelum kita bahas topik ini, bagus juga kita sebut sebagai persepsi untuk memudahkan menyambung pelajaran hari ini dengan pelajaran terdahulu. Pertama sekali, makna salaf. Salaf maknanya terdahulu. Khalaf maknanya belakangan. Itu sebabnya seseorang apabila dikatakan mereka itu adalah salafuna, salaf kami, maksudnya atuk, nenek, ibu, bapa, uncle, auntie. Sebab mereka hidup lebih dahulu. Khalaf maknanya belakangan. Itu makna asal salaf. Istilah salafus saleh adalah orang-orang yang hidup pada 3 kurun pertama sejak kemunculan agama Islam. Ini sebagaimana pembahasan kita pada minggu lalu, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis sahih, apa kata Nabi? Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum.
sebaik-baik manusia orang yang hidup sekurun denganku. Kemudian kurun berikutnya, kemudian kurun berikutnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puji, sanjung 3 kurun tersebut. Pujian Nabi bukan karena pada saat itu hebat pembangunannya, hebat sains dan teknologinya, kan? Sanjungan Nabi menjurus kepada baiknya agama pegangan mereka. Dari sudut akidah, dari sudut ibadat, dari sudut akhlak atau muamalat. Hanya saja salaf terbagi 2. Kita kena bagi dulu kepada 2. Ada namanya salaf zamani atau tarikhi. Mereka yang hidup terbatas pada 3 kurun pertama. Yang hidup pada zaman itu ialah sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Definisi sahabat yaitu mereka yang hidup sezaman dengan Nabi dan jumpa Nabi, memeluk Islam dan mati dalam Islam. Itu sahabat. Umpamanya Khulafaur Rashidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan lain-lain. Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud. Semua mereka adalah sahabat. Mereka yang memeluk Islam, mereka yang hanya jumpa sahabat, tidak jumpa Nabi, memeluk Islam, lalu mati dalam Islam, itu namanya tabi'in. Kalau jumpa sahabat, kalau jumpa Nabi, namanya sahabat. Tapi ini tidak jumpa Nabi, tapi jumpa sahabat. Jumpa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Masuk Islam, mati dalam Islam, namanya tabi'in. Dan golongan ketiga, atba'ut tabi'in, pengikut tabi'in. Mereka tidak jumpa Nabi, tidak jumpa sahabat, tapi jumpa tabi'in. Masuk Islam, lalu mati dalam Islam. Inilah orang-orang yang hidup pada 3 kurun pertama. Para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Kita yang hidup pada hari ini, pada tahun Hijriah 1445, maknanya sudah abad yang ke-15. Kita tidak layak dikatakan salaf tarikhi atau zamani. Tetapi kita yang hidup pada hari ini, abad 15, tapi ikut bagaimana akidahnya para sahabat, akidahnya tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kita layak dikatakan salaf, tapi salafnya namanya salaf manhaji. Manhaj itu maknanya at-tariqul wadih, jalan yang jelas dan nyata. Boleh juga diartikan manhaj itu sistem, metodologi, kurikulum, syllabus. Dengan kata lain atau bahasa mudahnya, ikut jalan Abu Bakar dalam berakidah. Ikut cara Umar ibn Khattab dalam beribadah. Ikut akhlak mulia dan luhur sebagaimana akhlaknya Utsman ibn Affan dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Memang kita bukan salaf tarikhi atau zamani,
sebab kita tidak berada di zaman itu. Tapi bila kita ikut akidah mereka yang murni, tidak bercampur syirik dan khurafat. Cara ibadat kita murni, sebagaimana cara ibadatnya Rasulullah, tanpa bercampur bid'ah. Akhlak kita mulia, sebagaimana akhlak para sahabat, seperti Osman dan Sayyidina Ali. Kita layak dikatakan salaf, tapi sambungannya salaf manhaji. Nah, bila ditanya, ada tak ayat Quran yang memberi isyarat tentang golongan ini? Allah reda pada mereka. Allah janjikan untuk mereka syurga. Jawabnya ada. Ayat 100, surat At-Taubah. Ayat 100 dari surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Coba dengar baik-baik terjemahannya. Orang-orang dahulu yang telah memeluk Islam dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik. Allah reda pada mereka dan mereka pun reda terhadap Allah, dan Allah sediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka hidup dalam syurga kekal abadi selama-lamanya, dan itulah dia kemenangan yang besar. Ada 3 golongan disebut oleh Allah dalam ayat tersebut. Confirm mendapat reda Allah. Mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Siapa mereka? Al-Muhajirin. Al-Muhajirin, dia terbatas kepada orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Seperti Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Al-Ansar, orang yang menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan penduduk Madinah zaman itu. Walaupun kita berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negeri ke negara yang lain, kita tidak termasuk Al-Muhajirin yang dimaksudkan. Sebab Allah menggunakan huruf alif lam. Alif lam ma'rifah. Maknanya muhajirin tertentu. Maksudnya tentu saja sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Al-Ansar. Walaupun kita juga menolong agama Allah, kita bukan Ansar. Kita bukan Al-Ansar. Orang-orang yang menolong Rasulullah, orang-orang tertentu, yakni dari kalangan penduduk Madinah. Lalu Pak Ustaz, apakah kita boleh mendapat reda Allah? Apakah kita juga layak masuk syurga yang dijanjikan Allah? Boleh. Allah sendiri yang sebut. Walladzina taba'uuhum bi ihsan, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka di sini kembali kepada Al-Muhajirin dan Al-Ansar, orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan orang-orang Ansar, orang Madinah, tapi dengan syarat bi ihsan, ikut mereka dengan baik. Miliki akidah, kalau boleh macam akidahnya Abu Bakar, Umar, Osman, Ali.
Lakukan ibadat kalau boleh macam ibadatnya Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, yang mengikut sepenuhnya sebagaimana panduan ibadat yang diajar oleh baginda. Miliki akhlak mulia sebagaimana akhlak Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Jadi kita walaupun bukan muhajirin, walaupun kita bukan ansar, tapi kita masih ada peluang untuk mendapat ganjaran tersebut. Pertama, redha Allah. Yang kedua, syurga. Dengan syarat, kita mesti ikut cara beribadatnya sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, atba'ut tabi'in. Sebagaimana akidah, ibadat, dan akhlak 3 kurun pertama. Nah, ini yang dimaksudkan dengan salaf manhaji. Walaupun kita impossible, mustahil untuk masuk ke dalam salaf tarikhi atau zamani, sebab zaman itu telah kita tinggalkan 12 abad yang lalu. Okey, setelah kita memahami ini, timbul pertanyaan, mengapa kita memilih salaf? Maksudnya salaf manhaji. Lihat muka surat 116 sampai 118. Ustaz tulis dalam buku ini. Ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis, jilid yang kelima. Halaman 116. Ustaz tulis. Dan Ustaz bertanggungjawab terhadap apa yang Ustaz tulis. Dan ini keyakinan Ustaz. Tentang kita mau percaya, tak mau percaya, terserah. Mengapa kita memilih salaf? Walaupun kita sekarang ini telah berada pada abad yang ke-15 Hijri atau abad 21 Masehi. 2023, maknanya abad 21. Ini bermakna mustahil bagi kita untuk memasuki era salaf tarikhi. Mustahil. Mustahil untuk kita jadi salaf zamani. Sebab period itu sudah berakhir 12 abad yang lalu. Namun demikian, bukanlah suatu yang mustahil jika kita cenderung kepada salaf manhaji. Ini dia. Salaf tarikhi atau zamani berdasarkan period, masa, zaman. Kita tak mungkin masuk zaman itu. Tapi masih boleh lagi kita untuk menjadi salaf manhaji. Ikut cara akidah mereka, ikut cara ibadat mereka, ikut cara akhlak dan muamalat mereka. Sungguh banyak sebab mengapa kita wajar memilih salaf manhaji. Sungguh banyak mengapa kita patut ikut salaf manhaji. Coba dengar baik-baik. Setelah dengar, setuju tak setuju, up to you. Yang penting, ustaz yang tahu perkara ini perlu sampaikan. Supaya nanti ada jawaban di hadapan Allah, mengapa kamu tak beritahu? Sekarang kita beritahu. Yang pertama, sebabnya mengapa kita pilih salaf manhaji. Pertama, hanya mereka golongan yang selamat dari api neraka. Tentu akan ada orang yang mengatakan, alah, mendakwa
selamat dari neraka. Tunggu dulu, dengarlah hujahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Tirmizi. Kata Imam Tirmizi, derajatnya hasan. Hadis ini, yaitu hadis وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ سِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan derajatnya hasan. Kata Nabi, umatku akan berpuak-puak menjadi 73 puak. 72 daripadanya masuk neraka, kecuali satu. Sahabat bertanya, siapa puak yang satu itu? Hanya mereka yang selamat daripada api neraka. Nabi jawab, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang ikut aku dan ikut sahabat-sahabatku. Golongan inilah yang dipanggil dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlu pengikut sunnah Nabi, jamaah yang paling utama untuk kita ikuti adalah sahabat-sahabat Nabi. Lebih-lebih lagi khulafaur rasyidin. Dari kalangan sahabat, lebih-lebih lagi lah khulafaur rasyidin. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya pernah bersabda, beberapa hari sebelum baginda wafat, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajiz. Bila kamu punya umur panjang, nanti kamu akan lihat banyak perbalahan akan terjadi. Jika kamu pada saat itu ingin selamat, ikut saja sunnahku dan sunnah khalifah ar-rasyidin sesudahku. Pegang sunnah-sunnahku dengan gerahammu, maknanya pegang kuat-kuat. Sabda Nabi. Oleh sebab itu, hadirin dan hadirat, ini belum lagi bila kita bawa ayat tadi. Ayat 100 dari surat At-Taubah. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, hingga akhir ayat. Orang-orang dahulu dari kalangan al-muhajirin dan al-ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah reda pada mereka dan mereka pun reda terhadap Allah, dan Allah sediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal abadi di dalamnya. Yang demikian itu kemenangan yang besar. Coba fikir. Tadi kita dah sebut al-muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Al-ansar, orang-orang yang menolong Rasulullah dari kalangan penduduk Madinah. Betul tak? Mereka itu adalah sahabat-sahabat Nabi. Siapa sahabat? Orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi, jumpa Nabi, masuk Islam dan mati dalam Islam. Kita bukan al-muhajirin, kita bukan al-ansar, tapi kita juga layak mendapat redha Allah dan layak masuk syurga. Dengan kata lain, terhindar dari neraka dengan syarat
kita ikut Muhajirin dan Ansar. Atau lebih umum lagi, ikut 3 kurun pertama. Sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan itu. Yaitu salafus salih manhaji. Yang kedua, mengapa saya memilih salaf manhaji? Yang keduanya, sebab keduanya, supaya terjamin tidak sesat dalam hidup. Supaya mendapat jaminan tidak sesat. Ustaz selalu sebut, beribu-ribu kali dah hadis ini. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Dan nilainya adalah hasan sahih. Sudahlah hasan sahih pula. Apa dia? Hadis yang kita sebut tadi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kamu ikut sunnahku dan sunnah khalifah ar-rasyidin. Dan untuk lebih jelas lagi, orang-orang yang ikut salafus salih manhaji, mereka tidak akan sesat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan tertulis dalam kitabnya Al-Muwatta. Taraktu fikum amraini in amsaktum bihima lan tadillu abada. Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan untukmu, wahai umat, 2 perkara. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan sunnahku. Lagi jelas, kalau dalam hidup ini tidak mau sesat, berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan sunnah. Dan itulah sebenarnya pegangan utama para salafus salih. Pegangan utama salafus salih. Ustaz tidak kata tidak boleh ikut mazhab. Tak. Ustaz tidak setuju. Orang yang mengatakan haram bermazhab. Tidak. Tak betul. Ustaz juga tidak setuju. Jangan ikut cakap kiai, habib, tuan guru. Tidak. Boleh bermazhab. Boleh ikut cakap guru. Tapi dengan syarat. Bila ada kata Quran atau hadis Nabi yang ternyata bercanggah dengan pandangan mazhab atau pandangan kiai, habib, kita hendaklah ambil apa yang Quran dan hadis cakap. Jangan ta'assub, tak menentu. Jangan taklid, tak menentu. Termasuk ustaz sendiri melarang para jemaah ikut ustaz. Kalau ustaz tidak bawa dalil Quran dan sunnah Nabi. Jangan ikut. Cakap ustaz jangan ikut. Tapi ikutlah hujjah Quran dan sunnah. Walaupun kita tidak hafal ayat Quran dan hadis Nabi. Tapi kita pastikan bahwa kita tahu ada hujjah dan dalil. Apalagi hujjah tersebut sudah menjadi pegangan manusia yang hidup pada 3 kurun pertama dari kalangan salafus salih. Yang pertama, hanya mereka golongan yang selamat dari api neraka. Yang kedua,
Mereka tidak akan sesat. Dan sebab yang ketiga, mengapa saya pilih salafus saleh? Karena mereka dijamin mendapat reda Allah dan masuk syurga. Mereka dijamin oleh Allah mendapat reda Allah dan syurga Allah. Hadirin dan hadirat, itu adalah ganjaran yang dijanjikan luar biasa. Kalau ditanya apa dalilnya, Pak Ustaz? Muhajirin, Ansar, dan orang-orang yang mengikuti dengan baik pegangan agama Muhajirin dan Ansar, mereka layak mendapat reda Allah dan mereka layak masuk syurga kekal abadi di dalamnya. Ayat 100 dari surat At-Taubah. Kita baca sekali lagi. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Orang-orang dahulu dari kalangan Al-Muhajirin dan Al-Ansar dan orang-orang yang mengikuti Muhajirin dan Ansar dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah reda pada mereka dan mereka juga reda pada Allah. Dan Allah sediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka hidup kekal abadi di dalamnya. Itulah dia kemenangan yang besar. Dalil lagi. Islam agama dalil, bukan agama ikut-ikutan. Dan yang keempat, terakhir. Orang yang mengikuti Muhajirin dan Ansar, mereka tergolong ke dalam golongan orang-orang yang telah mendapat siratal mustaqim. Ada dalil tak, Pak Ustaz? Ada? Sudah ratusan kali Ustaz sebut. Siapa orang yang confirm mendapat siratal mustaqim? Ustaz ulang sekali lagi. Biar mantap. Pertama sekali, permohonan kita seharian yang paling kerap, yang paling selalu kita minta pada Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Minima 17 kali. Minima. Sebab salat wajib ada 17 rakaat. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. 17 rakaat. Setiap rakaat mesti baca Al-Fatihah. Sabda Nabi, La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah ada permohonan, tunjuki kami jalan yang lurus. Bagi kita yang rajin buat salat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, salat duha, tahajud, witir, dan salat-salat yang lain. Sama ada salat sunat atau salat wajib, mesti baca surat Al-Fatihah. Barangkali kita mohon pada Allah jalan yang lurus sampai 30, 40, 50 kali dalam sehari. Oleh sebab itu sangat aib. Oleh sebab itu sangat tercela. Oleh sebab itu sangat tidak wajar. Permohonan yang sekian banyak seharian, tapi kita sendiri tak faham apa itu siratal mustaqim yang kita minta. Okey. Apa dia siratal mustaqim, Pak Ustaz? Memanglah literal translation jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkok. Itu literal translation. Tapi terjemah maknawiyahnya, tafsirannya apa dia, Pak Ustaz? Allah sendiri yang tafsirkan pada ayat berikut.
Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Allah sendiri yang explain. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus ialah jalan orang-orang yang telah engkau beri mereka nikmat. Kita masih kabur lagi. Siapa gerangan orang-orang yang telah diberi oleh Allah nikmat? Dan merekalah yang telah mendapat jalan yang lurus. Allah explain lagi pada ayat 69 dari surat An-Nisa. Wa man yuti'illaha war-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Coba dengar baik-baik. Siapa orang yang telah mendapat nikmat itu? Allah jelaskan di sini. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul, mereka kelak akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri mereka nikmat, yaitu nabi-nabi, siddiq-siddiq, orang-orang yang mati syahid, syuhada, dan orang-orang saleh. Merekalah sebaik-baik teman. Berdasarkan ayat ini confirm ada 4 kelompok yang telah mendapat siratal mustaqim, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Dan untuk kita umat akhir zaman, nabi yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siddiqin yang paling popular dari kalangan umat akhir zaman, Abu Bakar As-Siddiq, dan anak perempuannya Fatimah As-Siddiqah. Syuhada, orang-orang yang mati syahid, termasuk Umar, Osman, dan Ali, karena mereka dibunuh ketika menjalankan tugas kekhalifahan. Dan orang-orang mati syahid lainnya, seperti Hamzah, uncle-nya Rasul, dan lain-lain. Wassalihin, dan orang-orang saleh, yaitu orang-orang yang baik-baik. Tentu saja bagi kita yang berpahaman Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal sudah diiktiraf sebagai orang-orang yang saleh. Oleh sebab itu, ingin berada di atas jalan yang lurus, mesti ikut 4 kelompok tadi. Selain ikut Nabi, ikut Abu Bakar. Selain Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bukankah itu sahabat-sahabat Nabi? Oleh sebab itu, jangan hanya memohon saja. Orang ajak supaya ikut salafus saleh. Selain Rasulullah juga ikut Abu Bakar, Umar, Utsman. Lalu kita dicemooh, dicaci, digelar dengan bermacam-macam gelaran. Padahal itulah sebenarnya golongan yang akan selamat nanti di akhirat. Golongan yang mendapat siratal mustaqim. Dan tidak heran, syaitan paling suka kalau orang itu kuat beragama, ingin kembali pada Quran dan Sunnah, bermacam-macam syaitan itu goda kepada orang ramai. Hatta kadang-kadang dari kalangan asatizah. Jangan ikut, lalu dilontarlah dengan berbagai-bagai gelaran. Itu golongan ekstrim, itu golongan tidak ada toleransi, itu golongan yang kononnya suka mengkafirkan orang, membid'ahkan orang. Dituduh seperti itu. Padahal lengkap dalilnya Quran dan Sunnah Nabi.
Jadi atas dasar inilah bagian akhir 118, maka atas dasar inilah jika kita ingin mendapat jalan yang lurus, Siratal Mustaqim, kita mestilah mengikuti jejak langkah 4 golongan tersebut. Dan tentu saja di antara mereka adalah salafus saleh. Bukan di antara mereka, merekalah yang paling utama. Nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Hadirin dan hadirat, kita berdoa setelah kita faham, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan salafus salih. Setelah penerangan ini, Ustaz tidak paksa. Para jemaah boleh fikir. Kita ada akal. Itu sebabnya pelajaran berikutnya minggu hadapan insya-Allah masuk neraka karena tak mau gunakan akal. Dalil dah cukup, bukti dah cukup. Namun tetap tidak mau ikut. Di mana akal? Ustaz, bukan jenis suka memaksa. Tidak. Pilih mana yang dapat menyelamatkan kita. Terutama setelah kita mati. Biarlah orang gelar kita dengan bermacam-macam gelaran.